Well, I just said that it's good. Yeah, I must listen. Sometimes you must listen. It's okay. For Sheva, it's no problem, The first match, you tired. Sheva have only 20 years, Of course, maybe improve. But in this one, Sheva here, for me, my opinion, no has mistake. Blunder fatal Boyan Hodak. Fisik drop di babak kedua. Kakang Rudianto jadi sorotan, benarkah karena puasa? Tanggapan pelatih kiper Persib usai pertandingan. Pesan Mark Locke kepada Bobotoh. Sebelum lanjut, subscribe dulu dong guys. Fisik drop di babak kedua. Kakang Rudianto jadi sorotan. Benarkah karena puasa? Boyan Hodak, pelatih Persib Bandung, memberikan tanggapan mengenai performa Kakang Rudianto yang mengalami penurunan fisik di babak kedua saat melawan Persebaya Surabaya pada pekan ke-25 Liga 1 yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo pada Sabtu 1 Maret. Kakang Rudianto tampil solid di babak pertama, namun penampilannya menurun drastis di babak kedua. Banyak yang bertanya, apakah penurunan fisik tersebut disebabkan oleh puasa? Pelatih Boyan Hodak mengakui bahwa dirinya sempat berencana menarik Kakang lebih awal dengan alasan kelelahan akibat puasa. Saya sebenarnya ingin menariknya lebih awal. Saya rasa dia mulai kelelahan energi di babak kedua karena puasa, jelas Hodak. Meskipun demikian, pelatih asal Kroasia itu tetap memberikan apresiasi terhadap performa Kakang, khususnya dalam tugasnya menjaga pergerakan winger Persebaya Bruno Moreira yang dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di Liga 1. Jujur saja, dia berhasil menjaga Bruno dengan baik. Bruno adalah salah satu winger kiri terbaik di Liga, jadi Kakang sudah melakukan tugasnya dengan baik, tambahnya. Namun, meskipun sudah tampil baik di babak pertama, performa Kakang yang menurun di babak kedua berujung pada kesalahan fatal yang berkontribusi pada kekalahan 1-4 bagi Persib. Hodak pun menegaskan bahwa penurunan performa Kakang disebabkan oleh kondisi fisiknya dan bukan kelelahan individu. Saya percaya itu lebih karena puasa. Mungkin dia kelelahan energi karena hari ini adalah hari pertama puasa, ungkapnya. Meski kekalahan ini cukup menyakitkan, Boyan Hodak menegaskan bahwa Persib tetap berada di puncak klasemen Liga 1. Meski hanya unggul 5 poin dari pesaing terdekat Dewa United, kami masih yang terbaik di Liga 1 musim ini, ujar Hodak dengan tegas. Meski begitu, performa Kakang Rudianto dalam laga ini menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih dan sang pemain sendiri. Blunder fatal Boyan Hodak. Persib Bandung harus menerima kenyataan pahit setelah kalah telak 1-4 dari Persebaya Surabaya pada laga pekan ke-25 Liga 1. Pada laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo pada Sabtu 1 Maret, Persib sempat menahan imbang Persebaya 0-0 di babak pertama. Namun, strategi pelatih Boyan Hodak di babak kedua ternyata berujung pada blunder besar. Tertinggal 0-1 lewat gol bunuh diri Mark Locke pada menit ke-62. Hodak mencoba merespon dengan memasukkan beberapa pemain ofensif, termasuk penyerang asing Castaner. Pergantian tersebut mengorbankan menjaga gawang Kevin Mendoza yang tampil apik, yang kemudian digantikan oleh kiper muda Seva Sanggasi. Hanya 3 menit setelah pergantian pada menit ke-76, gawang Seva kebobolan lewat tendangan keras dari Rizky Dwi, dan kemudian gol kembali tercipta melalui Bruno Moreira di menit ke-82, serta Francisco Rivera di menit ke-90+2. Persib hanya mampu memperkecil ketinggalan lewat gol tendangan setengah voli dari Rian Kurnia pada menit ke-89. Hodak menjelaskan bahwa keputusan untuk mengganti penjaga gawang adalah bagian dari strategi untuk menambah daya serang. Meski pertahanan Persib menjadi lebih terbuka, kami memiliki peluang. Kami mencetak 1 gol dan ada 2 peluang lainnya, tetapi bisa diselamatkan oleh kiper lawan. Pertahanan kami terbuka dan pada dasarnya ini kesalahan saya. Jangan salahkan pemain, saya yang bertanggung jawab, jelasnya. Boyan Hodak pun mengakui bahwa keputusan berisiko yang diambilnya tidak berjalan sesuai harapan. Saya mengambil keputusan yang berisiko dan kali ini tidak bekerja dengan baik. Ini adalah bagian dari sepak bola, ada kalah dan ada menang. Kami harus fokus untuk laga berikutnya, tutupnya. Well, I just said that it's good. Yeah, I must listen. Sometimes you must listen.
Tanggapan pelatih kiper Persib usai pertandingan. Pelatih kiper Persib memberikan penilaian positif terhadap penampilan debut kiper muda Seva Sanggasi. Meski Persib kalah dengan telak 1-4, Seva diturunkan oleh Boyan Hodak pada menit ke-77 menggantikan Kevin Mendoza. Meski kebobolan 3 gol, Pasos menilai penampilan Seva tidak sepenuhnya buruk. Saya rasa tidak ada masalah, ini adalah pertandingan pertama dalam karirnya. Dia baru berusia 20 tahun, tentu saja dia masih perlu berkembang, ungkapnya. Pasos juga menjelaskan bahwa gol-gol yang tercipta bukan sepenuhnya kesalahan Seva. Secara teknis, anak asuh saya tidak melakukan kesalahan. Semua baik-baik saja, lanjutkan pekerjaanmu, ini adalah sepak bola, bermain lagi saat ada kesempatan dan semuanya normal. Tambahnya, tampilnya Seva menggantikan Kevin Mendoza merupakan keputusan taktikal untuk memperkuat lini serang Persib yang sedang tertinggal. Saya sebagai pelatih kiper bertanggung jawab. Saya berbicara dengan Seva dan dia tahu bahwa apapun yang terjadi ini adalah tanggung jawab saya. Saya percaya dia akan terus berkembang dan pertandingan ini akan menjadi pelajaran berharga baginya, tutupnya. It's okay for Sheva. It's no problem, you know. The first match you career, Sheva have only 20 years, you know. Of course, maybe. Pesan Mark Locke kepada Bobotoh. Kekalahan telak 1-4 dari Persebaya Surabaya membawa suasana kelam bagi Persib Bandung, terutama bagi gelandang andalan mereka, Mark Locke. Pemain bernomor punggung 23 ini tanpa sengaja mencetak gol bunuh diri pada menit ke-61 yang membawa Persebaya unggul 1-0. Meskipun Persib berhasil memperkecil ketertinggalan lewat gol Rian Kurnia pada menit ke-89, namun itu tak cukup untuk menghindari kekalahan telak. Dalam konferensi pers setelah pertandingan, Mark Locke mengungkapkan suasana ruang ganti yang penuh dengan kemarahan dan kesedihan. Kalah 4-1 pasti semua orang akan bilang Persib jelek, pemain jelek dan semuanya tidak bagus. Semua pemain di ruang ganti marah dan sedih, tapi ini sepak bola. Kami harus bangkit lagi di laga berikutnya. Kami harus move on, ujar Melakok dengan tegar. Meski kekalahan ini tidak menggoyahkan posisi Persib di puncak klasemen Liga 1 dengan 51 poin, Mark Locke tetap mengajak rekan-rekannya untuk segera bangkit dan memperbaiki performa di laga-laga berikutnya. Kami harus perbaiki dan move on, tegasnya. Mark Locke juga menyampaikan pesan untuk para pendukung setia Persib, Bobotoh, yang terus memberikan dukungan meski tim mereka kalah telak. Kami sangat menghargai dukungan kalian, jangan pernah berkurang, terima kasih untuk Bobotoh, ujar Melakok dengan penuh hormat. Di sisi lain, Mark Locke juga memberikan apresiasi kepada bonek, pendukung setia Persebaya, atas atmosfer luar biasa yang tercipta di Stadion Gelora Bung Tomo. Mereka sangat baik sekali, atmosfer yang luar biasa. Selamat untuk bonek, ujar Mark Locke. Tetap kita tetap support, tetap